Ibu sekalian, coba kita akan diskusi sebenarnya yang kami sampaikan. Saya sudah melihat eh, tugas dari Bapak Ibu sebagian ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Mungkin Bapak Ibu punya permasalahan atau berkaitan dengan materi ya. Jadi tujuan bahan kajian yang ada di modul itu kan ada KB1 sampai KB4 ya. Jadi itu materinya itu tentang teori behaviorisme, kemudian kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan sosial. Jadi ini kita masih berkutat berkaitan dengan teori ya, teori belajar. Nah ini kita sebagai guru itu harus juga mengetahui ya, mengetahui atau memahami apa teori-teori pembelajaran. Sehingga ini ada di dalam modul. Sebenarnya teori ini Bapak Ibu dulu ketika kuliah S1 kan sudah ada sebenarnya. Saya ketika Bapak Ibu kuliah itu dulu kan ada ilmu pendidikan Islam, kemudian ada teori-teori pembelajaran. Nah, ini sebenarnya sudah dikaji ya. Sudah dikaji dan sebenarnya Bapak Ibu juga sudah sebenarnya sudah mempraktekkan teori ini dan sebenarnya sudah dalam realitas Bapak Ibu sudah melakukan teori ini gitu loh. Nah, tapi tentu kita perlu itu lagi pematangan lagi ya, perlu kita mengkaji lagi, kita perlu menelaah kembali ya tentang teori pembelajaran. Ini hanya mengingatkan saja, kita mengingat memori kita, itu ya. Jadi tujuan pembelajaran dari teori dari ini hari ini teori pembelajaran itu adalah Bapak Ibu nanti bisa mencoba untuk memahami ya, memahami 5 teori belajar ya, kemudian Bapak Ibu bisa menganalisis di mana sih letak perbedaan dari 5 teori belajar tersebut. Kemudian kita bisa menentukan implikasi 5 teori belajar tersebut dalam pembelajaran PAI. Ya, jadi sebenarnya kita sudah melakukan teori-teori ini ya dalam dalam proses Bapak Ibu itu ya. Nah, sekarang kita coba untuk kembali. Nah, di modul yang Bapak Ibu baca, saya kira sudah membaca juga tentang teori behaviorisme ya. Ini adalah tokoh-tokohnya. Nah, untuk lebih dalamnya, Bapak Ibu nanti ini sudah ada di modul ya. Bagaimana ini adalah tokoh-tokoh yang mendukung tentang behaviorisme atau tokoh-tokoh behaviorisme ya. Ini ada di KB1 ya Bapak Ibu, kemudian ini ada berkaitan dengan teori kognitivisme itu teorinya ada Jean Piaget, kemudian Brunner, Sabel dan kayak gini ya. Kemudian ada teori humanisme ya Bapak Ibu ya. Itu ada tokoh-tokohnya ada Arthur Com, kemudian Abraham Maslow, kemudian Carl Roger ya, kemudian konstruktivisme itu ada tokohnya ada Vygotsky dan Piaget ya atau Piaget. eh itu ini semua sudah ada di modul ya Bapak Ibu. Nah, cuman saya mau bertanya kepada Bapak Ibu kira-kira nih Pak siapa itu Pak Arizal Maulana Rusdi, Pak Arizal ngajar di mana Pak? Saya di SMP Muhammadiyah Watu Kelir, Bapak. SMP Muhammadiyah Watu Clear Sukoharjo ya berarti itu ya yang arahnya yang Betul, ke Batas. itu ya. Kalau dari sini itu ngelewati Bulu ya kalau nggak salah Pak ya. Enggak, Lewati mana, Pak? Bulu. Oh, nggih. Iya ya, lumayan jauh tau itu kan udah mau dekat Gunung Kidul kan waktu clear itu. Nggih. Ya, betul, Eh, Pak. Pak Rizal yang Pak Rizal ketahui itu kira-kira untuk behaviorisme itu bagaimana ya menurut Pak pemahaman Pak Rizal? Kalau Teori menurut saya, behaviorisme. teori behaviorisme itu adalah teori perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon, Pak. Oh ya, ya betul sekali Pak Rizal ya. Kemudian Bu Handayani, Iya, Pak. kalau kalau kognitivisme itu yang Ibu Handayani ketahui gimana Bu? Gimana, Pak? Kognitivisme selama ini yang
Bu Handayani ketahui bagaimana? Kedap. Kena. Halo? Sebentar, Oke, Pak. jadi ya, Belum membuka ini. ya nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu ini. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau secara garis besarnya gini ya. Secara garis besar ya, eh, teori belajar itu yang di KB ya, yang di modul itu kan ada 5 ya. Ya. Behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, kemudian teori sosial. Nah, keywordnya Bapak Ibu ya, kalau behaviorisme itu tadi itu yang di Pak Rizal itu betul itu. Jadi behaviorisme itu adalah perubahan tingkah laku ya, atau change behavior ya, perubahan tingkah laku. Contoh, saya minta contoh Iya. perubahan tingkah lakunya gimana? Yang dimaksud perubahan tingkah laku. Pak Saya, Pak. Farah, ya, Siapa, Pak? Bu Farah ya, Bu Farah Oh, Faida. bukan. Kata kuncinya behavior itu kan tingkah laku atau change behavior ya. Gimana Bu? Ya, Implikasinya dalam pembelajaran? ya, tadi saya baca di modul mengenai teori behaviorisme tadi, perubahan tingkah laku dari peserta didik yang dimana kalau tadi contohnya belum bisa membaca Quran, kemudian di drill secara berulang kali, kemudian jadi bisa lancar membaca Quran gitu. Ya, ya betul kok Bu Farah. Jadi drill itu kalau di dalam bahasanya teorinya kan stimulus dan respon Bu ya. Jadi siswa distimulus, di drill dengan membaca, kemudian dia merespon, kemudian di situ ada perubahan yang tadinya dia belum bisa baca menjadi bisa baca ya Bu ya. Gitu Bu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kognitivisme itu secara sederhana kan berkaitan kognitif ya, berkaitan dengan pengetahuan atau berkaitan dengan persepsi. Nah, yang Pak Fajar Yulianto, apa? Saya minta pendapatnya Pak. Kalau dalam proses pembelajaran PAI, kira-kira kognitivisme itu seperti apa contohnya? Kalau menurut saya, Pak, terkait dengan teori pembelajaran kognitivisme itu kan terkait dengan kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Jadi dalam proses pembelajarannya itu lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Hmm. Jadi ketika Aku enak dilakukan suaranya. pembelajaran diskusi, ada yang melakukan pembelajaran diskusi, yang dilihat itu bagaimana proses dari diskusi itu sendiri. Nah, nanti perkara hasilnya itu seperti apa ini itu nanti urusan yang nomor 2 gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, betul Pak. Kognitivisme kognitif. Jadi tadi teka-takunya tadi lebih menekankan pada proses Pak ya, pada proses. Kalau tadi behavior itu pokoknya berorientasi pada hasil Pak ya, gitu ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Ya, oke. Kemudian selanjutnya konstruktivisme. Konstruktivisme Pak Ahmad Saifuddin itu kata kuncinya itu konstruks, membangun ya, membangun pengetahuan gitu ya. Coba saya dikasih contoh dalam pembelajaran PAI bagaimana berkaitan dengan konstruktivisme itu ya, membangun pengetahuan. Pak Ahmad, Iya, Pak. ya beri contoh Pak. Nah, halo Pak Ahmad, Iya. ya. Iya, Oh, diulang. itu ada kredit, dimatikan dulu aja itunya.
Oke, jadi konstruktivisme ini kata kunci adalah membangun ya. Jadi membangun, jadi siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya adalah humanisme. Humanisme itu human ya. Human itu berarti kan manusia. Jadi gimana nih, Budia bisa memberikan contoh nggak tentang teori belajar humanisme dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu alami selama ini? Budia? Ya, ada kata bahwa humanisme adalah humanisasi ya, memanusiakan manusia. Jadi pembelajaran itu lebih melihat bahwa kita menghormati kedudukan daripada peserta didik ya, sehingga belajarnya dia menjadi senang ya. Kemudian di situ dia sudah kalau sudah senang belajar ya, jadi guru itu di situ memposisikan dia itu memang apa namanya tidak menganggap apa namanya seorang guru itu pokoknya tidak menyanyiakan lah gitu ya. Jadi pendekatan emosionalnya bagus gitu ya, menghargai bakatnya, menghargai pemikirannya. Jadi tidak langsung menjustifikasi. Jadi pendekatannya pendekatan eh, humanistik atau memanusiakan manusia. Nah, kemudian yang kelima itu ada teori belajar sosial. Ini kita terkenal dengan Bandura ya, teori sosial Bandura, yaitu bahwa teori mengatakan bahwa pembelajaran itu adalah berkaitan dengan bahwa pengetahuan itu dihasilkan dari pengalaman. Oke, mungkin yang lain Bapak Ibu bisa itu dulu, bisa di mute dulu. Oke, ini kata kuncinya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya ini. Jadi behaviorisme itu tadi betul yang disampaikan Bapak Ibu ya. Jadi perubahan tingkah laku akibat interaksi, stimulus dan respon. Ya, itu. Seperti tadi disampaikan Ibu Farah ya. Di antara ciri dari behaviorisme itu ya hanya transfer knowledge saja ya. Jadi memindahkan pengetahuan. Jadi di sini itu guru itu menjadi center learning ya. Jadi guru itu center learning ya. Jadi tidak ada dialog, disiplinnya guru ngajar gitu aja ya, menyampaikan materi terus kepada siswa. Itu ciri behaviorism. Karena guru pengennya anak itu pinter gitu, maksudnya dia berorientasi pada hasil gitu ya, hasil dari proses pembelajaran. Kemudian dengan seperti itu maka siswa itu pasif ya, tidak kreatif karena tadi sumber belajarnya hanya dari guru ya. Kemudian ciri selanjutnya siswa itu tidak punya pengetahuan awal ya. Jadi siswa itu jadi guru sudah beranggapan jadi siswa itu ketika masuk di dalam kelas itu dianggapnya ya kosong gitu ya. Tidak Yo, dianggap kira krungu. tidak mempunyai pengetahuan awal ya. Nah, ini yang tadi betul yang disampaikan oleh Bapak Ibu, jadi fokus pada hasil ya, hasil yang terukur gitu. Nah, di sisi lain juga guru itu pokoknya bagaimana mengendalikan siswa ya. Jadi semua guru yang harus mengendalikan siswa kapan belajar, kapan punya guru itu instruksi ya. Instruksi terus, ayo kamu belajar, ayo kamu ini. Jadi memberikan stimulus terus baru ada respon ya. Itu. Kemudian ada reinforcement ya. Tapi reinforcement itu ada reinforcement positif, juga ada negatif. Nah, berkaitan dengan reinforcement itu sudah ada di KB dan juga ada hukuman ya. Ada hukuman. Maksudnya hukuman gimana? Kalau Bapak Ibu kan biasa ya. Biasa, ayo siapa yang tidak apa namanya? Tidak sholat, dihukum, bisa push up. Nah, itu berarti kan itu ciri behavioris ya. Jadi saya behavioris. Kalau misalkan ayo siapa yang tidak bisa hafal rukun wudhu misalkan dihukum, nah itu behavioris.
Itu kenapa Bapak Ibu melakukan itu? Ya supaya kan Bapak Ibu pengennya anaknya punya harus itu, harus hafal rukun wudhu kan itu. Jadi kan tadi adanya di sini ya, adanya pokoknya fokus pada hasil ya, bukan fokus pada proses. Itu ciri daripada behaviorisme. Nah, ini sudah ada, Bapak Ibu sudah melaksanakan ini kan? Bapak Ibu ketika pembelajaran kan juga melakukan itu, melakukan teori ini sebenarnya kan dalam realitas kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu itu ada yang disebut dengan kognitivisme. Ya, kognitif. Jadi itu perubahan persepsi atau perubahan pemahaman yang tidak selalu dapat diukur ya. Karena itu terjadi dalam akal pikiran manusia. Ya tadi yang disampaikan Pak Asyar betul itu. Jadi kognitivisme itu lebih menekankan daripada proses ya. Maka siswa itu di situ, kalau tadi di behavior itu siswa dianggap belum punya pengetahuan awal, tapi kalau di sini siswa itu sebenarnya sudah punya pengetahuan awal ya. Pengetahuan tentang apapun itu pasti peserta didik itu punya ya. Sehingga itu guru kan ketika dalam proses pembelajaran di awal kan apa namanya memberikan persepsi ya, persepsi itu menghubungkan mata pelajaran hari ini dengan sebelumnya, atau bisa saja guru menyampaikan pertanyaan ya kepada siswa berkaitan dengan materi yang akan dipelajari atau dengan materi yang sudah dipelajari, sehingga guru itu melihat bahwa siswa itu sudah punya pengetahuan, sehingga dengan seperti itu nanti ada asimilasi namanya. Jadi siswa itu punya pengetahuan awal, kemudian mengikuti proses pembelajaran, kemudian mendapatkan info baru, di situ kemudian dia menyesuaikan, kemudian ada hasil dari pengetahuan baru itu. Kemudian di sisi lain yang kedua juga ada akomodasi namanya. Dia sudah punya pengetahuan awal, kemudian punya info baru, kemudian di situ info yang apa namanya pengetahuan yang sudah ada itu kemudian juga mengakomodasi info-info yang baru disampaikan, yang dikaji dalam proses pembelajaran. Jadi kemudian yang ketiga itu ada ekuilibrasi ya, penyeimbangan lingkungan luar dengan struktur kognitif dirinya, sehingga di sini masing-masing peserta didik itu kan punya apa pengetahuannya sendiri-sendiri ya, disesuaikan dengan pengetahuan awalnya, juga disesuaikan dengan daya tangkapnya ya, antara siswa SD, SMP, kemudian SMA itu ya tentu nanti berbeda-beda ya, karena kognitif yang dipunyai oleh masing-masing individu itu berbeda-beda. Nah, tapi dalam hal ini lebih fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Jadi proses dalam mendapatkan pengetahuan atau proses dalam mengasimilasi dan mengakomodasi ya proses pengetahuan itu. Kemudian di sini siswa akan aktif. Kenapa aktif? Karena siswa tadi sudah punya pengetahuan awal, sehingga dia nanti bisa tanya jawab, bisa diskusi di dalam kelas. Nah, di sisi lain, kognitivisme itu juga menyesuaikan tahap perkembangan kognitif siswa. Ya, Bapak Ibu, tentunya dalam mengajar anak SD, SMP, SMA tentu berbeda ya. Karena pengetahuan awal yang dipunyai ya tentu juga akan berbeda. Anak SD itu mungkin bisa jadi ya belum, misalkan tentang wudhu baru yang dia ketahui itu mungkin yang dia bayangkan adalah air gitu. Tapi kalau SMP itu dia sudah ada bayangan tentang rukun wudhu, ya, sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikan rukun wudhu, kemudian pengetahuan awalnya tentang rukun wudhu, kemudian Bapak Ibu nanti mendiskusikan atau menyampaikan tentang sunnah-sunnah wudhu, sehingga di situ ada kombinasi pengetahuan awal siswa dengan apa yang dikaji di dalam kelas, yang disebut dengan asimilasi dan akomodasi tadi itu. Nah, ya tentu kalau di SMK ya berbeda lagi ya, kalau di SMA pengetahuannya awalnya tentu lebih banyak ya. Nah, sehingga di situ ada diskusi nanti antara siswa dengan guru. Oke, selanjutnya Bapak Ibu adalah konstruktivisme ya. Tadi kata kuncinya adalah membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman ya. Nanti siswa membangun pengetahuan sendiri, ya siswanya aktif. Nah, guru di sini bukan sentra, tapi guru sebagai fasilitator. Nah,
kira-kira membangun pengetahuan sendiri itu yang Bapak Ibu alami itu dalam konstruktivisme ini, membangun pengetahuan itu kira-kira bagaimana prosesnya di dalam kelas? Saya minta contoh. Pak Doni mungkin bisa ngasih contoh dalam membangun pengetahuan sendiri di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Pak Doni ngajar di SMP atau di SMA? Pak Doni. Saya di SMK, Pak. SMK berarti SMK sudah berpikirnya kan sudah mulai ini. Coba dikasih contoh Pak tentang konstruktivisme dalam pembelajaran. Tentang bagaimana tadi, Pak? Itu contoh membangun pengetahuan sendiri. Membangun contoh kemampuan sendiri. Konstruktivisme Pak, konstruktivisme. Oke. Jadi Mana? guru hanya sebagai fasilitator nih. Ya. Oke, biasanya kita diskusi itu sama anak-anak, Pak. Masalah sholat itu apa toh Mas, Mbak? Kalau kita ngajar kan kayak gitu, Pak. Kemudian para siswa itu menjelaskan sholat itu seperti ini, Pak. Nah, kemudian nanti kita sebagai guru memberikan penjelasan yang lebih rinci biasanya. Kalau kita seperti itu, Pak. Jadi siswa itu selama ini apa yang dikerjakan, diketahui tentang sholat itu apa, terus kemudian anak-anak menjelaskan dengan bahasanya dan pengetahuannya mereka sendiri-sendiri, Pak. Jadi semuanya itu bermacam-macam pendapatnya anak-anak tentang pengertian sholat itu tadi. Kemudian nanti kita sebagai guru ya menjawab dengan apa yang biar bisa anak-anak jadi satu sumber suara dengan kita kayak gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Doni. Ya, itu salah satu contoh ya konstruktivisme. Jadi siswa membangun pengetahuan sendiri tadi melalui diskusi ya dengan Pak Doni. Mungkin selanjutnya Pak Febri mungkin bisa pengalamannya dalam membangun pengetahuan sendiri untuk siswa. Iya Pak. Jadi kalau saya biasanya anak-anak tetap ini ya, kita memberikan pendampingan untuk melakukan pendalaman materi sesuai dengan arahan-arahan kita. Jadi kita tetap melakukan pendampingan pada anak-anak misalkan dalam mendalami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kita sudah sediakan fasilitas dan misalkan literasi-literasi yang ada sehingga kita mencoba menuntut mereka untuk memperdalam pengetahuan tersebut. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Pak Febri, betul ya. Jadi banyak cara ya untuk membangun pengetahuan siswa sendiri. Seperti tadi Pak Febri menyampaikan misalkan tentang sejarah peradaban Islam, misalnya pada zaman keemasan Islam pada masa Abbasiyah ya misalkan. Jadi kalau kita langsung menjelaskan tentang Abbasiyah dan seterusnya, ya tadi tidak jauh beda dengan behaviorism ya. Tapi kalau karena guru itu proses di situ sebagai fasilitator ya, hanya menyediakan sarana saja. Nih, silakan buka website tentang misalkan Harun Ar-Rasyid. Nah, dia membaca, kemudian di situ dia mendapatkan pengetahuan sendiri tuh. Kemudian disampaikan kepada guru bagaimana perkembangan Islam atau perkembangan peradaban Islam pada zaman Abbasiyah, khususnya Harun Ar-Rasyid, dia akan bercerita. Nah, sehingga dia ada nanti membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian masih banyak contoh yang lain ya berkaitan dengan konstruktivisme gitu. Apalagi ini di SMA atau di SMP itu memang harus diasah ya critical thinking-nya ya. Critical thinking, analitisnya harus diasah ya. Atau bisa yang lain juga konstruktivisme itu yang lebih itunya yang lebih sistematis itu ada di model pembelajaran CTL ya. Nanti Bapak Ibu selanjutnya akan mempelajari model-model pembelajaran. Nah, di dalam model contextual teaching and learning atau CTL itu nanti di situ ada proses identifikasi, kemudian nanti inquiry, dan sampai pada akhirnya dia itu akan menemukan pengetahuannya sendiri, kayak disebut dengan. Nah, ini kalau disandingkan dengan teori ini dari sebutan konstruktivisme.
Jadi di sini, apalagi di era sekarang ya, di era digital, saya kira banyak sekali sumber belajar ya, banyak sekali sumber belajar. Ya guru tinggal ya kita itu tinggal hanya menyediakan aja ya. Seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang itu dalam proses PPG kan ini ya membangun pengetahuannya sendiri. Bapak Ibu sudah ada modul, sudah ada jurnal di situ tinggal dibaca. Nah, kemudian hari ini kita bisa berdiskusi ya berkaitan dengan apa yang sudah Bapak Ibu ketahui. Kemudian, nah ini juga kita dalam proses membangun pengetahuan sendiri ini. Ini kan saya hanya istilahnya apalah ya, hanya diskusi saja ini. Sebenarnya Bapak Ibu sudah banyak pengetahuan tentang teori belajar. Itu berkaitan dengan konstruktivisme ya, jadi kata kuncinya ada di situ ya. Kemudian humanis selanjutnya adalah humanisme. Jadi belajar dimulai dan bertujuan untuk memanusiakan manusia seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi memanusiakan manusia. Jadi guru itu bagaimana agar siswa itu belajarnya itu senang lah gitu. Jadi guru itu tidak keras, kemudian mengedepankan emosional, kemudian pokoknya terus lah kayak dijejali gitu. Jadi siswa itu dianggapnya itu celengan yang kosong atau gelas yang kosong sehingga harus diisi pengetahuan terus sampai budak-budak. Nah itu. Nah, pendekatan humanis itu lebih menghargai tentang bakat peserta didik, kemudian minat peserta didik gitu. Pokoknya dalam proses pembelajaran ini supaya dia itu senang dulu belajar. Nanti kalau dia sudah senang belajar ya dengan gurunya akrab, baik gitu ya, itu kan enak. Nah, jadi itu ya, apapun yang kita sampaikan itu pasti juga akan nyantol ya. Karena pendekatannya pendekatan humanisme. Jadi tidak melakukan kekerasan atau tidak menganggap dia itu orang yang mohon maaf dianggap bodoh dan sebagainya, jangan ya. Itu bahwa karena ini humanisme karena masing-masing anak itu di dalam kelas itu dari 30 itu si A dengan si B si Z itu semua punya pemikiran yang berbeda, punya kapasitas pengetahuan atau daya tangkap yang berbeda-beda. Disitulah peran kita itu bersifat humanis kepada mereka. Jangan membeda-bedakan sehingga mereka dalam belajar itu enjoy sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi di sini peran kita sebagai guru adalah membuat hubungan yang kuat dengan siswa, ya, membuat hubungan yang kuat dengan siswa, tuh, untuk membantu siswa. Kemudian siswa menjadi aktif. Di situ guru juga memotivasi, ya, secara ya memotivasi dan pengalaman emosional itu juga sangat penting ya. Jadi guru di situ perannya adalah sebagai motivator ya. Kan guru atau fasilitator, kemudian sebagai supervisor, sebagai motivator. Di situ guru berperan menjadi motivator, memotivasi ya itu sangat penting ya dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini humanistik itu kata kuncinya adalah memperhatikan kognitif dan afektif ya. Jadi tidak hanya kognitif saja tapi afektifnya juga dilihat gitu ya. Kemudian siswa dengan humanisme itu dia juga bisa memahami ya, bisa memahami lingkungannya, dirinya itu juga bisa memahami. Oke, itu adalah teori humanistik. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu yaitu teori sosial ya, Albert Bandura ya. Jadi teori sosial itu gampangnya seperti ini. Kadang-kadang kita lupa ya Bapak Ibu ya, kita lupa bahwa belajar itu tidak hanya cukup di dalam kelas memberikan pengetahuan kemudian dengan proses yang Bapak Ibu yang kita pernah lakukan itu ya. Jadi kita lupa bahwa pengetahuan mereka juga dibentuk oleh apa? Oleh lingkungan, environment itu ya. Oleh lingkungan. Jadi di situ ada person itu adalah peserta didik ya, kemudian ada behavior ya, kemudian ada di situ perilaku. Jadi mereka itu jadi ini ada pengalamannya seperti ini. Kadang-kadang yang paling besar justru pengaruhnya ada dari lingkungan, dari ketika dia melihat orang lain ya. Contohnya sekarang Bapak Ibu itu ketika anak-anak itu
ketika melihat di YouTube, melihat siapapun dia akan meniru gitu loh. Nah, itu adalah teori sosial. Jadi ini kan suatu ketika kan Albert Bandura itu penelitiannya dia dalam ruangan, kemudian di situ ada boneka, kemudian dia direkam, kemudian ada anak kecil suruh melihat, dia memukul, kemudian dia melihat si anak itu, melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, kemudian ditinggalkanlah dia tanpa memberikan pembelajaran kepada anaknya, dia dengan mengamati tadi itu dari pengalaman dia mengamati, kemudian dia melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, ini kadang-kadang kita lupa ya. Maka guru itu sebagai teladan. Apa yang anak amati itu dia akan melakukan gitu loh. Nah, itu ada teori sosial, gitu ya. Jadi di situ ada hubungan antara dia sendiri sebagai personal, kemudian berhubungan dengan lingkungan yang dia amati, kemudian akan membentuk perilaku. Nah, maka di sini ada person, kemudian ada behavior, kemudian ada environment ya. Jadi semua itu bersinggungan, ada konfigurasi lah gitu. Oke, Bapak Ibu, ini hanya itu ya, ini hanya diskusi saja gitu. Saya tidak bermaksud untuk apa namanya menggurui Bapak Ibu. Kita hanya sharing aja ya. Karena saya tadi melihat di tugas Bapak Ibu itu ini hanya penguatan saja. Saya kira Bapak Ibu sudah lebih luas pengetahuannya. Apalagi Bapak Ibu juga sudah mengerjakan resume. Saya yakin Bapak Ibu sudah membaca resume ya. Jadi itu berkaitan dengan teori belajar. Ini hanya membuka memori kita aja, membuka memori gitu supaya ya tidak lupa ya. Karena ini teori itu menjadi basic ya, dasar kita itu dalam pembelajaran. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Dalam beberapa artikel itu ada teori belajar sibernetik, Pak. Dalam beberapa artikel itu, Apa Pak? tapi Apa Pak? sibernetik, Pak. Oh iya ya, sibernetik ya ya ya. Nah, yaitu pembelajaran daring atau penggunaan IT lebih tepatnya. Nah, itu apakah memang hanya tambahan dari teori saja atau memang itu kenapa tidak dimasukkan ke dalam 5 teori belajar yang ada di modul itu, Pak? Ya. Perkataan Bapak. Oke. Terima kasih Pak Fajar ya. Jadi ada teori belajar sibernetik ya. Kalau sibernetik itu kan sebenarnya muncul baru-baru aja ya Pak ya. Karena itu sibernetik itu kan lebih apa namanya pendekatannya ke pendekatan teknologi ya, internet lah gitu maksudnya. Jadi pembelajaran yang apa namanya bersinggungan dengan teknologi yaitu ada sibernetik ya, sibernetik internet ya, internet. Kalau teori-teori ini 5 teori ini kan teori lama sekali, maksudnya teori yang memang mendasari pendidikan ya, karena ini dia penemuan-penemuan teori-teori muncul, ini kemudian berkembang dan kemudian ini menjadi rujukan, dan itu sebenarnya ya semua bersinggungan. Nah, berkaitan sibernetik itu pokoknya jadi seorang guru itu memanfaatkan media internet Pak untuk proses pembelajaran. Apalagi sekarang lebih canggih lagi pakai IA itu, artificial intelligence itu kita bisa menggunakan itu. Bapak Ibu aja membuat PowerPoint kan bisa pakai AI. Apalagi anak-anak sekarang ada yang itu Pak apa namanya? Yang Google apa itu yang voice itu loh. Dia ngomong di situ tentang apa kemudian dia keluar. Nah, itu juga bagian daripada teori belajar sibernetik, Pak. Jadi menggunakan, jadi pendekatannya adalah pendekatan internet gitu, Pak ya. Kalau yang Pak Fajar ketahui selama ini gimana Pak Fajar? Masih belum hidup, Pak Fajar? Masih mati? Mohon maaf, Pak. Ya, Ya, dulu ketika sebelum kritis itu kan pernah baca gitu 5 teori belajar itu adanya konstruktivisme, behaviorisme,
kognitivisme, humanisme, dan sibernetik. Untuk sosialnya saya malah bacanya baru di modul yang hari ini, Pak. Mungkin saya dulu bacanya mungkin kurang teliti atau gimana. Makasih atas penjelasannya, Pak. Ya, ya gitu Fajar. Bisa